Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 7. Namun kemudian, pengembaraan itu sendiri mulai menarik baginya. Meskipun demikian ia tidak dapat melupakan pendapat beberapa orang, bahwa pengembaraan bukan pilihan terbaik baginya. Masih banyak kesempatan lain yang dapat membantu meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya. Paksi berdiri tegak memandangi gumuk di kaki Gunung Merapi itu. Kemudian ia pun mulai melangkah turun. Tetapi langkah Paksi tertegun. Tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa. Semakin lama semakin keras. Paksi termangu-mangu sejenak. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya untuk mencari sumber suara tertawa itu. Tetapi ia tidak segera menemukannya. Sementara itu suara tertawa itu bergulung-gulung berputaran. Gemanya yang mengumandang membuat Paksi semakin sulit untuk menemukan siapakah yang telah tertawa demikian kerasnya. Bahkan semakin lama suara tertawa itu rasa-rasanya semakin menusuk telinganya, menyusup dan mengguncang isi dadanya. Paksi mencoba bertahan. Tetapi suara tertawa itu semakin menyakiti jantungnya. Bahkan akhirnya Paksi tidak tahan lagi, sehingga ia pun telah berjongkok sambil menutup kedua belah telinganya. Paksi menyadari bahwa tenaga dalam orang yang tertawa itu demikian besarnya, sehingga Paksi tidak dapat mengatasinya dengan tenaga dalamnya. Karena itu, maka suara tertawa itu telah menyakitinya. Gema yang memantul di lereng gunung itu pun masih juga memuat getar tenaga dalam yang sangat kuat, sehingga karena itu, maka dada Paksi terasa menjadi semakin sakit dan sesak. Tetapi suara tertawa itu pun mulai surut. Getaran tenaga dalam itu tidak lagi menggoncang isi dada Paksi. Karena itu, maka Paksi pun mulai melepaskan telinganya. Dengan hati-hati ia mulai bangkit berdiri bertelekan pada tongkat kayunya. Demikian ia berdiri, maka didengarnya suara memanggil namanya, Paksi, Paksi Pamekas. Paksi memandang berkeliling. Ketika ia mendengar lagi namanya dipanggil, maka Paksi pun mulai mengetahui arah dari suara itu. Ketika Paksi memandang ke arah gumuk kecil itu, maka ia pun terkejut. Ia melihat seseorang berdiri di atas dahan sebatang pohon yang besar. Orang itu melambaikan tangannya sambil memanggilnya, Paksi, aku di sini. Wajah Paksi menjadi tegang. Ia tidak dapat memandang wajah orang itu dengan jelas. Kecuali orang itu berdiri di jarak yang agak jauh, apalagi di atas dahan sebatang pohon yang besar, orang itu juga mengenakan sebuah caping petani yang lebar di atas ikat kepalanya. Meskipun demikian, Paksi dapat mengenali bahwa orang itu berjambang, berkumis dan berjanggut lebat. Kimarta Brewok, desis Paksi, kenapa tiba-tiba saja ia berada di sini? Dalam pada itu, orang yang berdiri di atas dahan sebatang pohon yang besar itu pun berteriak lantang, Paksi. Jangan pergi. Kau sudah sampai di tempat tujuan, arah bintang yang bercahaya kebiruan itu jatuh. Paksi kau telah melihat Endaru. Karena itu, kau termasuk seorang anak muda yang beruntung. Paksi memandang orang itu dengan tajamnya. Sementara itu, langit pun mulai menjadi suram. Cahaya senja yang kemerah-merahan mewarnai puncak Gunung Merapi, seakan-akan puncak itu telah membara. Paksi tidak beranjak dari tempatnya. Orang yang berada di atas dahan itu menjadi semakin kabur. Paksi tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana orang itu kemudian seakan-akan meluncur turun. Paksi berdiri termangu-mangu. Orang yang memanggil namanya itu seolah-olah telah hilang ditelan gerumbul-gerumbul perdu di bawah pohon raksasa itu. Namun kemudian orang itu telah muncul di sisi gumuk kecil itu sambil memanggilnya, Paksi, aku ingin mempersilahkan kau singgah. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah aku berbicara dengan Kimarta Brewok? Ya. Kau benar, sahut orang itu. Kenapa Kimarta Brewok telah menipuku? Orang itu tertawa. Katanya, bukan maksudku. Tetapi ketika aku melihat Endaru di langit dan kemudian melihatmu berdiri di depan gubuk itu, aku menjadi tertarik kepadamu. Seakan-akan kau memang dipersiapkan untuk datang kepadaku seperti sekarang ini. Karena itu, maka kau tidak akan dapat lari lagi dari tanganku. Untuk apa Kimarta Brewok mengharapkan kehadiranku di sini sekarang ini? Orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu tertawa. Katanya, aku memang memerlukan seorang anak muda. Aku adalah utusan dari seorang resi yang mumpuni, yang sedang membangun sebuah padepokan yang paling besar di tanah ini.
Tetapi di bawah bangunan utama dari padepokan itu harus ditanam korban. Seorang anak muda yang memiliki keberuntungan. Dan aku telah menemukan kau, Paksi. Kau adalah anak muda yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi sekaligus kau adalah anak muda yang malang, karena kau harus menjadi korban. Tubuhmu akan ditanam di bawah bangunan utama padepokan yang terbesar itu sebagai tumbal. Paksi memandang orang yang wajahnya hampir tertutup oleh jambang, kumis dan janggutnya itu dengan tajamnya. Tiba-tiba saja Paksi telah menimang tongkatnya. Dengan nada dalam ia menjawab, "Ki Marta Brewok. Kau kira seseorang itu akan demikian saja menyerahkan nyawanya?" Tetapi Marta Brewok itu tertawa. Katanya, "Apa yang akan kau lakukan? Melawan? Kau kira tongkat kayumu itu berarti bagimu?" "Ki Marta Brewok. Aku tidak merasa mempunyai persoalan denganmu. Tetapi sudah tentu bahwa aku akan mempertahankan diriku jika kau berniat buruk atasku." Marta Brewok itu melangkah mendekat. Langit menjadi semakin muram. Senja pun menjadi semakin gelap. "Aku nasihatkan kepadamu, agar kau tidak berusaha melawan, karena yang akan kau lakukan itu tentu akan sia-sia. Bahkan aku akan menjadi semakin garang, sehingga sebelum kau menjadi tumbal dan tubuhmu ditanam di bawah bangunan utama padepokan itu, kau akan mengalami kesulitan." Paksi mencoba untuk mengamati wajah orang yang mengaku bernama Marta Brewok itu. Namun apa yang dapat dilihatnya adalah wajah yang hampir tertutup oleh jambang, kumis dan janggutnya. Capingnya yang lebar itu juga telah membayangi wajah yang gelap itu. "Ki Marta Brewok," berkata Paksi, "ketika Ki Marta Brewok menganjurkan aku menuju ke arah bintang itu menghilang, aku tidak mengira bahwa niat Ki Marta Brewok itu jahat. Bahkan ketika aku berbicara dengan Ki Ponang, pemilik sawah itu, aku masih belum menduga apa yang akan Ki Arta Brewok lakukan. Aku hanya merasa bahwa Ki Marta Brewok telah berbohong. Tetapi ternyata bahwa Ki Marta Brewok mempunyai niat yang jahat." "Terserahlah. Apa yang akan kau katakan tentang aku," berkata orang itu, "yang penting aku dapat melaksanakan tugasku dengan baik." Tugas yang diberikan oleh Resi Jamur Akik. Wajah Paksi menjadi semakin tegang. Sementara itu Ki Marta Brewok pun berkata, "Sudahlah. Menyerahlah. Tidak ada gunanya kau melawan. Dengan aji gelap ngamparku itu, kau sudah tidak berdaya. Apalagi jika aku mempergunakan beberapa jenis ilmuku yang lain. Dengan aji rogrok asem, jantungmu akan runtuh di dalam dadamu. Dengan aji lebur seketi, tubuhmu akan menjadi debu. Tetapi tentu aku tidak akan mempergunakannya, karena aku memang memerlukan tubuhmu. Aku tidak peduli, aji apapun yang akan kau pergunakan. Kematian seseorang tidak ditentukan oleh jenis-jenis aji apapun. Jika saat itu datang, apapun yang terjadi, akan terjadi. Kalau aku harus mati di sini, biarlah itu terjadi." "Kau sangat menjengkelkan," berkata Ki Marta Brewok, "kau tidak nampak takut dan cemas. Sikap itu akan dapat berakibat buruk bagimu." Tetapi Paksi tidak menghiraukannya. Paksi justru mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu pun melangkah semakin dekat. Dengan geram ia berdesis, "Baiklah Paksi. Jika kau memang ingin melawan, melawanlah. Aku memang ingin melihat apa yang dapat kau lakukan untuk melindungi dirimu sendiri." Paksi tidak menjawab. Tetapi ketika orang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu mendekatinya, maka Paksi mulai memutar tongkatnya. Marta Brewok itu bergeser setapak surut. Namun kemudian ia mulai menyerang dengan cepat, menyusup di antara putaran tongkat Paksi. Beberapa saat keduanya bertempur. Tongkat Paksi berputaran dengan cepatnya. Sekali-sekali terayun menebas. Namun kemudian mematuk dengan cepat ke arah dada. Meskipun demikian, tongkat Paksi tidak segera dapat menyentuh lawannya. Marta Brewok mampu bergerak lebih cepat dari ayunan tongkat Paksi, sehingga serangan-serangan Paksi sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Tetapi Paksi tidak cepat berputus asa. Selapis demi selapis, Paksi meningkatkan ilmu yang pernah diterimanya selama ia berguru di Pajang. Namun lawannya pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ketika tongkat Paksi bergerak semakin cepat, maka orang itu berloncatan semakin cepat pula. Bahkan tubuhnya seolah-olah menjadi semakin ringan. Loncatan-loncatan yang cepat dan kadang-kadang membingungkan kadang-kadang membuat Paksi tertegun. Sementara itu, ujung malam telah menyelimuti kaki Gunung Merapi itu.
Gumuk kecil itu pun telah disaput oleh warna kelam. Marta Brewok semakin lama menjadi semakin garang. Tenaganya seakan-akan menjadi semakin bertambah-tambah. Dengan tidak ragu-ragu Marta Brewok itu telah menangkis dan bahkan kadang-kadang membentur tongkat paksi dengan tangannya tanpa mengalami kesakitan. Apakah tangannya terbuat dari besi? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hati paksi. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Paksi kadang-kadang menjadi kebingungan karena kehilangan lawannya. Loncatannya menjadi semakin tinggi dan cepat. Sekali-sekali orang itu melenting tinggi, namun kemudian menjatuhkan diri dan berguling dengan cepat, berputar dan kemudian melenting bangkit di tempat yang jauh. Pertempuran itu berlangsung terus. Ketika malam menjadi semakin malam, maka serangan-serangan Marta Brewok rasa-rasanya justru menjadi semakin cepat dan semakin kuat. Tenaga Marta Brewok seolah-olah justru menjadi semakin besar saat keringat paksi sudah membasahi seluruh tubuhnya. Ketika kemudian paksi sampai pada puncak kemampuannya, maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Tongkat paksi berputaran dengan cepatnya, seakan-akan menjadi segumpal kabut hitam yang bergulung-gulung di sekitar tubuhnya. Setiap kali kabut itu melibat ke arah lawannya. Namun dengan tangkas pula, Marta Brewok selalu berhasil menghindar atau justru membentur serangan-serangan paksi. Bahkan kemudian serangan-serangan Marta Brewok itulah yang mulai menembus pertahanan paksi, justru saat paksi berusaha menghentakkan kemampuannya sampai ke puncak. Paksi berdesah tertahan ketika kaki Marta Brewok mengenai lambungnya. Serangan itu demikian kuatnya, sehingga paksi telah terdorong beberapa langkah surut. Dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, paksi berusaha mengatasi rasa sakitnya. Bahkan tongkatnya telah berputar kembali dengan cepatnya. Tetapi serangan Marta Brewok itu datang susul-menyusul. Ketika paksi gagal menyerang ke arah lambung lawannya, paksi berusaha memutar tongkatnya mengayunkannya menebas ke arah kening. Tetapi lawannya dengan cepat merendah. Bukan sekedar menghindari serangan paksi, tetapi sambil menjatuhkan dirinya, Marta Brewok telah menggunting kaki paksi. Demikian cepatnya, maka paksi tidak sempat mengelakkannya. Tubuh paksi bagaikan dilibat oleh kekuatan yang sangat besar sehingga paksi itu pun terpelanting oleh putaran kaki lawannya. Tetapi paksi tetap menyadari apa yang telah terjadi. Paksi yang terbanting itu justru berguling beberapa kali. Namun tongkatnya masih tetap di dalam genggamannya. Sekejap kemudian paksi sudah bangkit dan melenting bersamaan Marta Brewok tengah meloncat menyerang kakinya. Berdiri. Pada saat yang dadanya dengan juluran tetapi paksi dengan cepat meloncat ke samping. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka tongkatnya pun telah terayun dengan derasnya, mengarah ke lutut sebelah kaki lawannya yang dipergunakannya untuk bertumpu. Tetapi paksi terkejut. Tongkatnya sama sekali tidak menyentuh kaki lawannya. Dengan tangkasnya Marta Brewok meloncat tinggi-tinggi, kemudian berputar di udara dan jatuh tegak pada kedua kakinya. Paksi menggeram marah. Tetapi lawannya justru berdiri tegak dengan tangan bertolak pinggang. Terdengar Marta Brewok itu tertawa. Katanya di sela-sela suara tertawanya, aku belum mempergunakan jenis-jenis ilmuku yang akan dapat melumatkan jantungmu. Karena itu, hentikan saja perlawananmu yang sia-sia. Paksi tidak menghiraukannya. Ia justru meloncat menyerang sambil memutar tongkat kayunya. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah berlangsung lagi. Semakin lama menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, paksi yang telah mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuannya itu, mulai merasa betapa tenaganya mulai menyusut. Putaran tongkatnya mulai mengendor. Kecepatan gerakannya pun mulai menurun. Sementara itu, lawannya masih tetap segar sebagaimana pertempuran itu dimulai. Paksi mulai merasa bahwa ia sudah melewati puncak kemampuannya. Marta Brewok itu seakan-akan mengetahui kegelisahan yang mulai mencengkam jantung paksi. Karena itu, maka Marta Brewok itu berkata, "Nah, anak muda. Apakah kau masih akan melawan?" Tetapi jawaban paksi tegas, "Aku tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kematian adalah batas akhir dari sebuah perjuangan untuk mempertahankan diri. Dan itu sama sekali tidak menakutkan aku." Anak iblis kau. Kau terlalu sombong paksi. Kau akan menyesali kesombonganmu itu. Aku tidak pernah berniat untuk menyombongkan diri. Tetapi itu adalah sikapku. Bagus, bersiaplah. Aku sudah memberikan kesempatan yang terakhir.
Jika kesempatan itu kau sia-siakan, maka aku akan benar-benar menghancurkan kesombonganmu sebelum tubuhmu ditanam sebagai tumbal di bawah bangunan induk padepokan yang akan didirikan oleh Resi Jamur Akik. Paksi sama sekali tidak menjawab. Tetapi Paksi telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sesaat kemudian, maka pertempuran pun telah kembali menyala. Paksi telah mengerahkan kemampuannya yang tersisa. Namun bagaimanapun juga, serangan-serangannya tetap tidak dapat menembus pertahanan lawannya. Bahkan serangan-serangan Marta Brewok itu semakin sering menyentuh tubuhnya. Semakin lama tenaga Paksi pun menjadi semakin menyusut, sementara lawannya menjadi semakin garang. Karena itu, maka perlawanan Paksi pun semakin lama menjadi semakin tidak berarti. Beberapa kali serangan lawannya sempat melemparkan Paksi beberapa langkah surut. Bahkan ketika tangan Marta Brewok mengenai keningnya, Paksi telah terbanting jatuh. Meskipun demikian, Paksi yang berguling mengambil jarak itu pun dengan cepat bangkit. Tongkatnya masih tetap di dalam genggamannya. Tetapi demikian ia berdiri, maka lawannya telah meloncat menyerangnya. Tangannya terjulur lurus ke arah dadanya. Dalam keadaan yang semakin lemah, Paksi masih mencoba untuk tetap bertahan. Demikian Marta Brewok meloncat menyerang, maka Paksi pun berdiri tegak sambil mengacukan tongkatnya tepat ke arah dada lawannya yang bergerak maju. Paksi berdiri di atas kedua kakinya yang sedikit merendah pada lututnya dengan sedikit menarik kaki kanannya ke belakang. Marta Brewok yang menyangka bahwa Paksi sudah menjadi semakin lemah justru terkejut. Tubuhnya yang meluncur deras itu menggeliat. Namun ujung tongkat Paksi masih juga mengenai lambungnya. Serangan Marta Brewok memang terhenti. Bagaimanapun juga, patukan ujung tongkat Paksi di lambungnya itu terasa sakit. Tetapi dalam pada itu, Paksi telah terdorong beberapa langkah surut. Namun Paksi masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Marta Brewok yang kesakitan itu menggeram. Dengan kemarahan yang menyala ia berkata dengan suara bergetar, "Setan kecil. Kau menyakiti lambungku. Karena itu, aku akan segera mengakhiri pertempuran ini." Paksi pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetapi Paksi tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa tenaganya sudah semakin menyusut. "Bangkitlah," geram Marta Brewok, "jangan cengeng. Kau baru bertempur seujung malam. Belum sampai tengah malam. Ketika aku masih semuda kau, aku dapat bertempur sehari semalam tanpa berhenti. Sekarang, di umurku yang semakin tua, aku justru sanggup bertempur 3 hari 3 malam." Paksi menggeram. Tetapi tenaganya memang sudah benar-benar menyusut. Marta Brewok tidak menyambung kata-katanya, tetapi ia mulai menyerang kembali dengan garangnya. Ketika serangan Marta Brewok menembus pertahanan Paksi dan langsung mengenai pundaknya, maka tubuh Paksi itu seakan-akan telah diputar sekali. Paksi terhuyung-huyung. Ia mencoba untuk mempertahankan keseimbangannya. Tetapi Marta Brewok telah meloncat lagi. Ketika tubuhnya berputar dengan satu ayunan kaki yang keras tepat mengenai dada Paksi, maka Paksi benar-benar terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Ketika Paksi mencoba untuk bangkit, maka tubuhnya yang lemah itu terhuyung-huyung. Paksi masih mencoba bertelekan pada tongkatnya. Namun serangan yang berikut telah menghantam kening Paksi dengan kerasnya. Paksi benar-benar terpelanting jatuh. Hanya karena kelihatan tubuhnya sajalah yang menghindarkan kepalanya membentur batu-batu padas. Tetapi ketika Paksi berusaha untuk bangkit, maka matanya menjadi berkunang-kunang. Kepalanya terasa sangat pening sementara perutnya menjadi mual. Tetapi Paksi masih juga memaksa dirinya untuk berdiri. Tongkatnya ikut pula menyangga tubuhnya yang mulai gontai. Marta Brewok berdiri beberapa langkah di hadapannya. Suara tertawanya meledak mengoyak sepinya malam. "Nah, apa katamu sekarang? Kau menyerah?" Tetapi jawaban Paksi tegas, "Tidak. Aku tidak akan pernah menyerah." "Kenapa? Bukankah kau sudah tidak berdaya untuk melawan? Atau kau masih mempunyai aji pamungkas yang akan dapat menolong jiwamu?" "Aku tidak menyerah kepada tindak sewenang-wenang. Aku yakini kebenaran perjuanganku mempertahankan diriku. Karena itu, aku tidak akan pernah bergeser dari sikapku. Aku akan melawan kesewenang-wenanganmu apapun yang akan terjadi." "Apa yang akan kau pergunakan untuk melawan? Seandainya aku sentuh kau dengan jari-jariku, kau tentu sudah roboh." "Aku tidak peduli. Kau menyerah. Kau tidak akan dapat membebaskan dirimu. Kau akan mati."
Tubuhmu akan ditimbun dengan tanah di bawah bangunan utama Padepokan Resi Jamur Akik. Kau dapat membunuhku. Kau dapat mengubur tubuhku dimanapun kau mau. Tetapi kau tidak dapat membunuh keyakinanku bahwa kesewenang-wenangan harus dilawan. Gila kau. Dalam keadaan seperti itu kau masih berani berbicara tentang keyakinan. Kau harus melihat kenyataan. Kau tidak dapat mempertahankan keyakinanmu itu. Menurut gelar kewadagan, benar. Tetapi keyakinan adalah satu sikap jiwani. Kau tidak dapat membunuh jiwaku. Marta Brewok menggeram. Katanya, bersiaplah untuk menjadi korban. Tubuhmu akan menjadi tumbal. Tanpa tumbal tubuh seorang anak muda yang memiliki keberuntungan tetapi juga kemalangan seperti kau, maka bangunan itu tidak akan dapat terwujud. Dan tidak pula akan dapat mempunyai arti. Aku tidak akan pernah melakukannya, jawab Paksi. Diam, bentak Marta Brewok, jika kau masih menjawab lagi, aku koyakan mulutmu. Lakukan. Tetapi kau tidak akan memakai tumbal yang cacat. Marta Brewok itu menggeram. Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, dari mana kau tahu? Tidak ada korban yang cacat. Aku dapat mencari tumbal lain yang lebih baik. Terserah kepadamu, geram Paksi. Kenapa kau tidak bertanya, tumbal apakah yang lebih baik itu? Aku sudah tahu. Maksudmu tentu korban yang tidak cacat. Kau salah anak muda. Untuk membuat padepokan itu ada tumbal yang jauh lebih baik. Tetapi mencarinya juga jauh lebih sulit. Paksi tidak menyahut. Ia tidak bertanya, apakah tumbal yang lebih baik itu. Tetapi Marta Brewok itulah yang memberitahukan kepadanya, anak muda. Tumbal yang lebih baik itu adalah sebuah cincin. Cincin. Paksi terkejut. Di luar sadarnya ia bertanya, cincin apa? Cincin bermata 3 butir batu akik. Jantung Paksi berdebar semakin cepat. Sementara Marta Brewok itu berkata, nilai cincin bermata 3 butir batu akik itu sama dengan 3 kali lipat korban yang lain. Tetapi sampai saat ini kami masih belum menemukan cincin itu. Dada Paksi masih berdebaran. Sementara itu, Marta Brewok pun bertanya, apakah kau mengetahui sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik? Memang tidak biasa, karena pada umumnya cincin hanya bermata sebutir batu akik saja. Paksi menggeleng. Dengan nada rendah ia menjawab, tidak. Aku tidak tahu. Marta Brewok mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia pun kemudian berkata, Paksi. Aku akan memberikan satu pilihan kepadamu. Jika kau ingin membebaskan dirimu agar kau tidak menjadi tumbal pembuatan padepokan itu, maka kau harus dapat menemukan sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik itu. Sejenak Paksi tercenung. Ia menjadi bingung. Seandainya ia dapat menemukan cincin itu, maka ia harus menyerahkannya kepada ayahnya. Tidak kepada Marta Brewok yang akan memakai cincin itu sebagai tumbal. Tetapi jika ia tidak menyanggupinya, maka tubuhnya lah yang akan menjadi tumbal. Kenapa kau diam? Kau harus memilih. Tubuhmu yang akan menjadi tumbal atau kau berusaha menemukan sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik. Paksi termangu-mangu sejenak. Ia menjadi bingung. Ia dapat saja berbohong untuk sekedar menyelamatkan diri, setidak-tidaknya menghindar dari Marta Brewok. Tetapi harga diri Paksi telah mencegahnya. Itu perbuatan yang licik. Untuk menyelamatkan diri Paksi yang harus berbohong dan berpura-pura. Karena itu, maka Paksi itu pun menjawab, Ki Marta Brewok. Seandainya aku menemukan cincin yang bermata 3 butir batu akik, aku tidak akan memberikan kepadamu untuk tumbal pembuatan padepokan itu. Kenapa? Bertanya Marta Brewok, apakah kau akan mempergunakannya sendiri? Tidak, jawab Paksi, aku akan menyerahkan kepada orang yang lebih berhak dari resi yang akan membuat padepokan itu. Siapa yang lebih berhak itu? Bertanya Marta Brewok. Kau tidak perlu mengetahuinya. Marta Brewok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau memang luar biasa Paksi. Hatimu keras seperti baja. Kenapa kau tidak mengiyakannya sementara kau mempunyai kesempatan untuk menghindari kematian? Setidak-tidaknya selama kau berusaha mencarinya. Aku bukan orang yang licik, yang berlindung di balik kebohongan dan kepura-puraan untuk mencari keselamatan. Paksi, berkata Marta Brewok, aku tidak berkeberatan jika cincin itu nanti kau serahkan kepada yang lebih berhak,
karena aku tidak memerlukan cincin itu untuk seterusnya. Jadi bagaimana dengan tumbal itu? Bertanya Paksi. Aku hanya memerlukan cincin itu selama 3 hari 3 malam. Aku akan merendamnya di dalam air kembang setaman. Nah, airnya itulah yang kami butuhkan untuk menyiram alas dan bebatur pendapa bangunan utama padepokan itu. Selanjutnya kau dapat membawa cincin itu kepada yang kau anggap lebih berhak itu. Dahi Paksi pun berkerut. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dihadapinya. Ia juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba Marta Brewok memberinya kesempatan untuk menemukan sebuah cincin bermata 3 butir batu akik. Cincin yang harus dicarinya dalam pengembaraannya itu. Paksi, suara Marta Brewok merendah. Aku condong untuk memberi kesempatan kepadamu untuk mencari cincin itu, daripada harus menanam tubuhmu di bawah bangunan utama padepokan itu. Paksi termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia berkata, tetapi sudah aku katakan bahwa aku akan menyerahkan batu akik itu kepada yang berhak. Aku juga sudah mengatakan bahwa aku hanya memerlukan 3 hari saja. Setelah itu, terserah kepadamu. Paksi masih bimbang. Ia masih merasa sakit di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba saja ia mendapat tawaran yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Karena Paksi tidak segera menjawab, maka Marta Brewok itu pun berkata, pikirkan. Apakah kau ingin mati dan dikubur di bawah bangunan utama padepokan yang akan dibangun itu, atau kelak kau meminjamkan cincin itu selama 3 hari? Apakah kau dapat aku percaya? Bertanya Paksi. Marta Brewok justru tertawa. Katanya, kau aneh anak muda. Seharusnya akulah yang bertanya seandainya kau memilih untuk mencari cincin itu dan kemudian meminjamkan kepadaku 3 hari 3 malam. Paksi berpikir sejenak. Tawaran yang tidak diduganya itu telah membuat jantungnya berdebar semakin cepat. Namun kemudian Paksi itu menjawab, baiklah. Aku akan mencari cincin dengan mata 3 butir batu akik itu. Bagus, jawab Marta Brewok, jika kau berhasil, maka padepokan itu benar-benar akan menjadi padepokan yang terbesar di tanah ini. Tetapi bukankah kau tidak memberikan batas waktu kepadaku? Bertanya Paksi. Tidak. Tetapi sudah tentu secepatnya. Demikian kau mendapatkannya, maka kau harus menyerahkannya kepadaku untuk 3 hari 3 malam. Di mana aku harus menemuimu? Bertanya Paksi. Marta Brewoklah yang termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, kau harus berada di alun-alun Pajang. Aku akan menemuimu. Kenapa alun-alun Pajang? Bertanya Paksi. Dan kepura-puraan untuk mencari keselamatan. Tidak akan ada orang yang memperhatikan kita di tempat yang ramai. Tetapi bagaimana kau tahu bahwa aku sudah berhasil mendapatkan cincin itu sehingga kau mencariku ke alun-alun itu? Aku beri ancar-ancar waktu. 6 bulan lagi aku akan pergi ke alun-alun Pajang. Jika kau belum berhasil, maka aku akan datang ke alun-alun itu setiap setengah bulan sekali. Sekali di saat bulan purnama, dan sekali di saat bulan tanggal pertama. Demikian kau berhasil, maka kau harus berada di alun-alun itu pada malam-malam yang aku sebutkan itu. Aku sama sekali tidak dapat mengatakan berapa lama aku akan berhasil. Jika dalam setahun kau belum berhasil, aku akan mencarimu. Mungkin kau memerlukan bantuan. Paksi menjadi semakin bingung menghadapi Marta Brewok. Sikapnya sama sekali tidak dimengertinya. Namun Paksi itu pun menjawab, baiklah. Aku akan berusaha menemukan cincin itu. Tetapi yang dikatakan Marta Brewok kemudian semakin membingungkan Paksi. Katanya, Paksi, jika kau akan mencari cincin itu, maka bekalmu tentu masih belum cukup. Maksud Ki Marta, bertanya Paksi. Kau harus mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Syarat untuk mendirikan padepokan terbaik harus terpenuhi. Jika demikian, aku bersedia, Ki Marta. Bagus. Kau harus menempa diri dengan menjalani laku. Kau harus tetap berada di sini. Di malam hari kau akan berlatih. Di siang hari terserah kepadamu, apa yang akan kau lakukan. Atau barangkali kau akan pergi kemana saja. Tetapi sebelum senja, kau harus sudah berada di sini lagi. Berapa lama aku tinggal di sini? Tergantung kepadamu. Kepada niatmu dan kepada kemampuanmu untuk menyadap ilmu itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam.
Dipandanginya orang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu dengan tajamnya. Namun Paksi mulai menyesali kebodohannya. Orang yang dihadapinya itu tentu merupakan salah satu dari orang-orang aneh yang pernah dan barangkali masih akan dijumpainya lagi sebagaimana pengemis yang telah memberikan tongkatnya itu, atau orang yang pernah menyerangnya namun orang itu telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi ilmunya. Nah, jika kau bersedia, maka mulai besok kau harus membuat sebuah gubuk di sekitar tempat ini. Kau akan tinggal di gubuk itu selama kau menjalani laku. Aku tidak tahu bagaimana kau akan makan dan minum. Aku tidak mau tahu bagaimana kau mendapatkan pakaian jika pakaianmu koyak, yang penting bagiku, kau harus memiliki bekal ilmu yang cukup untuk memasuki satu dunia yang keras. Cincin itu diperebutkan oleh orang-orang yang mempunyai berbagai kepentingan. Kau harus menempa diri untuk mematangkan dan mengembangkan ilmumu. Lebih dari itu, kau harus mempunyai ilmu andalan yang dalam keadaan yang sulit, dapat kau pergunakan. Aku tidak mengerti. Jadi apa yang harus aku lakukan? Bertanya Paksi. Sebelum kau berangkat mencari cincin itu, kau harus membuat dirimu layak untuk mencarinya. Barangkali kau juga sudah tahu, bahwa banyak orang yang menginginkan cincin itu. Di antara mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, jika pada satu saat kau memasuki pusaran perebutan cincin itu, maka kau harus menambah bekalmu. Maksudku, ilmumu harus meningkat. Paksi mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia berkata, apakah Ki Marta dapat menunjukkan cara yang dapat aku tempuh, agar ilmuku meningkat? Aku dapat memberi jalan jika kau mau. Jika Ki Marta Brewok bersungguh-sungguh, tentu aku bersedia, jawab Paksi. Namun pada nada suaranya masih terasa betapa hatinya bimbang. Kau masih bimbang, desis Marta Brewok. Aku sama sekali tidak bimbang, seandainya aku harus menjalani laku apapun juga. Yang aku bimbangkan adalah kesungguhan Ki Marta Brewok. Mungkin Ki Marta Brewok sekedar main-main sebelum aku benar-benar dibenamkan di bawah bangunan utama padepokan itu. Aku bersungguh-sungguh, Paksi. Padepokan itu tidak tergesa-gesa. Tetapi harus benar-benar sebuah padepokan yang terbaik. Seandainya padepokan itu dimulai setahun lagi, tidak menjadi soal yang penting. Paksi mengangguk-angguk sambil menjawab, aku bersedia Ki Marta. Bagus, besok malam kita akan mulai. Kita tidak akan berlatih di sini setiap malam. Tetapi di balik gumuk ini ada tempat yang lebih baik dan lebih tersembunyi dari tempat ini. Kau dapat menyesuaikan dirimu, di mana kau akan membuat gubuk. Di sini tersedia kayu dan bambu menurut kebutuhan. Kau dapat membuat tali dari serat daun pandan atau serat kulit kayu yang lain. Baik Ki Marta. Besok aku akan mulai. Sekarang, ikut aku. Aku akan menunjukkan tempat itu. Paksi tidak menyahut. Tetapi ia pun kemudian melangkah mengiringi Ki Marta Brewok yang melangkah menuju ke lekuk yang tidak terlalu dalam di sebelah gumuk kecil itu. Meskipun malam gelap, tetapi mata Paksi yang tajam dapat melihat bayangan Ki Marta Brewok sehingga Paksi dapat mengikutinya sampai ke balik gumuk kecil itu. Di balik gumuk kecil itu memang terdapat sebidang tanah yang agak lapang. Meskipun di sana-sini juga ditumbuhi pohon-pohon perdu, namun di atas tanah itu tidak terdapat sebatang pun pohon yang besar sebagaimana terdapat di atas gumuk kecil itu atau di hutan yang lebat di lereng Gunung Merapi. Inilah sanggar kita, berkata Marta Brewok, tanah ini datar dan agak lapang. Besok kita dapat membersihkan dan mempersiapkan segala-galanya. Baik, Ki Marta, sahut Paksi. Sebelumnya aku ingin memberitahukan kepadamu, Paksi, bahwa di sekitar tempat ini banyak terdapat ular dari berbagai macam jenis. Ada yang bisanya sangat tajam dari jenis bandotan, weling, welang, kendang dan beberapa jenis lain, tetapi juga ada yang bisanya tidak terlalu tajam, seperti ular sawah dan sejenisnya. Tetapi ada bahaya lain pada ular sawah yang sudah tumbuh menjadi besar. Jika mulutnya menganga, maka sosok tubuh seseorang dapat ditelannya. Paksi mengangguk-angguk kecil. Namun baginya, justru ular-ular kecil yang bisanya tajam itulah yang berbahaya baginya, karena tanpa disadari ular-ular yang terhitung lebih kecil itu dapat terinjak kakinya dan mematuk tumitnya. Nya sangat tajam dari jenis bandotan, weling, welang, kendang dan beberapa jenis lain, tetapi juga ada yang bisanya tidak terlalu tajam, seperti ular sawah dan sejenisnya.
Tetapi ada bahaya lain pada ular sawah yang sudah tumbuh menjadi besar. Jika adalah juga di luar dugaan, ketika Ki Marta Brewok itu kemudian berkata selanjutnya, karena itu Paksi, aku ingin memberimu obat penawar racun. Obat itu berwujud butir-butir ramuan yang aku buat. Jika kau menelan sebutir, maka obat itu akan menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuhmu dengan cara apapun juga, termasuk gigitan ular, selama 1 hari 1 malam. Karena itu, selama kau berada di tempat ini, maka setiap hari kau harus menelan butir-butir ramuan obat itu. Baik, Ki Marta, jawab Paksi, aku akan melakukannya. Nah, karena malam ini kau sudah berada di tempat ini, maka sejak sekarang sebaiknya kau mulai menelannya. Paksi tidak menolak. Ia tidak lagi mencurigai Ki Marta Brewok. Jika orang itu berniat buruk, maka ia tidak perlu mempergunakan akal yang licik, karena dengan mudah orang itu dapat mengalahkannya. Ternyata Paksi merasakan tubuhnya menjadi agak panas ketika sebutir obat itu mulai bekerja di dalam tubuhnya. Namun hanya beberapa saat. Kemudian ia tidak merasakan sesuatu lagi. Di sisa malam itu Paksi tidur di sebongkah batu yang besar. Sebelum anak muda itu tertidur, maka Marta Brewok telah memberikan beberapa pesan kepada Paksi. Ia pun memberikan beberapa petunjuk pula bagaimana Paksi membuat gubuk yang akan dihuni. Di sini kau tidak akan kekurangan air, berkata Marta Brewok, tetapi kau pun harus ingat, bahwa di hutan itu terdapat binatang buas. Kau harus bersiap untuk mempertahankan hidupmu jika pada suatu saat kau bertemu dengan seekor harimau atau sekelompok anjing liar. Pepohonan itu akan dapat memberikan perlindungan bagimu, karena harimau dan anjing-anjing liar tidak akan mengejarmu memanjat batang-batang pepohonan itu. Paksi mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Sambil mengangguk-angguk ia menyahut, ya, Ki Marta. Nah, sekarang tidurlah di malam yang masih tersisa. Paksi tidak menyahut. Tetapi perasaan letihnya telah membuat matanya terpejam. Sesaat Paksi melupakan rasa sakit yang menggigit sampai ke tulang. Tetapi Paksi tidak dapat tidur terlalu lama. Beberapa saat kemudian ia pun telah terbangun oleh burung yang berkicau di pepohonan. Ketika Paksi menggeliat, maka terasa sakit di seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya serasa menjadi retak, sedangkan persendiannya bagaikan terlepas. Paksi pun kemudian bangkit dan duduk sambil menyeringai. Langit nampak menjadi merah. Tetapi ia tidak melihat Marta Brewok di tempat itu. Mungkin Ki Marta Brewok baru pergi ke parit sebelah, berkata Paksi di dalam hatinya. Namun Paksi terkejut. Ketika turun dari atas batu, ia melihat beberapa jenis peralatan teronggok di bawah batu itu. Di antaranya adalah kapak besar dan kecil, parang, linggis dan beberapa jenis alat yang lain. Paksi menarik nafas dalam-dalam, ia tahu bahwa Marta Brewok minta kepadanya, agar ia membuat gubuk sebagaimana dikatakannya itu segera. Paksi yang menyadari keadaannya, tidak akan mengelak. Mulai hari itu, ia akan membuat sebuah gubuk yang akan ditempatinya selama ia menjalani laku, meningkatkan ilmunya sebagai bekal untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik. Ia pun sudah yakin bahwa orang yang menyebut dirinya Marta Brewok adalah salah satu dari orang-orang aneh yang sama sekali tidak berniat buruk terhadapnya. Paksi itu pun kemudian mengucap syukur di dalam hatinya. Ia yang merasa terbuang dari keluarganya, telah menemukan keluarga baru meskipun kurang dapat dimengertinya, apakah yang sebenarnya mereka kehendaki. Mulai hari itu, Paksi sudah bertekad untuk membuat gubuk untuk berteduh dan untuk melindungi dirinya dari binatang buas di malam hari, jika ia sedang tidur. Tetapi pagi itu, setelah mandi dan berbenah diri, maka Paksi telah turun dari lereng Gunung Merapi untuk membeli alat-alat untuk dapur di pasar terdekat. Ia yakin bahwa di beberapa padukuhan itu tentu terdapat sebuah pasar yang menjual alat-alat dapur. Paksi berniat untuk tidak mondar-mandir membeli makan jika ia lapar. Ia ingin menyediakan makannya dengan membuatnya sendiri. Tetapi Paksi pun tidak ingin menarik perhatian, sehingga ada 1-2 orang yang ingin tahu di mana ia tinggal. Ia ingin merahasiakan tempat tinggalnya selama ia menjalani laku. Menurut pendapatnya, gumuk kecil itu memang jarang sekali disentuh kaki, meskipun ada sebuah jalan setapak yang melintas di dekatnya. Karena itu, maka Paksi harus berhati-hati. Ia tidak dapat membeli semua keperluannya sekaligus meskipun ia mempunyai uang. Ia harus membeli sedikit demi sedikit. Bahkan jika mungkin di tempat yang berbeda.
Di hari pertama, Paksi telah membeli kebutuhan-kebutuhan terpentingnya. Bahkan beras, gula kelapa dan garam telah dibelinya pula. Lewat tengah hari, Paksi mulai membabat batang ilalang. Batang ilalang itu akan dikeringkannya. Kemudian ilalang kering itu akan dibuatnya sebagai atap gubuknya kelak. Mudah-mudahan hujan tidak segera turun, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi apapun yang terjadi, Paksi sudah siap untuk menghadapinya. Bahkan seandainya ia harus kehujanan sehari semalam. Tetapi sebelum Paksi menyelesaikan gubuknya, ia telah menemukan sebuah lekuk yang agak dalam di dinding batu padas yang agak tinggi. Jika hujan turun, ia dapat berteduh di dalam lekuk yang agak dalam itu, meskipun mungkin tiris air akan menggapainya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Marta Brewok, maka di tempat itu memang banyak terdapat ular. Ketika Paksi sedang menebas batang ilalang, maka kakinya telah menginjak seekor ular berleher merah seperti bara. Dengan marah ular itu mematuk tumit Paksi yang terkejut sambil meloncat. Tetapi untunglah bahwa Paksi telah menelan obat penawar racun, sehingga ular yang terhitung berbisa itu tidak membunuhnya. Di sore hari Paksi beristirahat. Ia sudah menyediakan berbagai macam alat dapur. Tetapi ketika ia akan menanak nasi, ia menjadi ragu-ragu. Asapnya akan dapat mengundang perhatian. Karena itu, Paksi telah menunda niatnya. Ia menunggu malam menjadi gelap. Asapnya akan tersamar di dalam gelapnya malam, sedang api yang dinyalakannya akan terlindung oleh gumuk kecil dan batu-batu padas yang terdapat di sekitarnya. Untunglah bahwa ketika ia turun ke pasar dan membeli barang-barang terpenting yang diperlukan, ia juga membeli beberapa potong makanan. Hari itu, Paksi telah menggelar tebasan batang ilalang cukup banyak. Paksi memperkirakan batang ilalang itu cukup untuk dibuat atap gubuknya. Ketika matahari kemudian turun menyusup di balik punggung gunung, Paksi telah berendam di aliran air yang tidak begitu deras. Sambil mandi Paksi telah mencuci pakaiannya yang penuh dengan gelugut alang-alang. Tetapi Paksi sudah membeli sepengadek pakaian baru ketika ia turun ke pasar, sehingga Paksi sudah mempunyai ganti jika sepengadek pakaian yang melekat di badannya itu dicuci dan dijemur. Ketika kemudian malam turun, Paksi mulai menyalakan api. Dengan batu titikan dan sejumput ampul gelugul aren, Paksi membuat api. Tetapi asap yang mengepul memang tidak lagi menarik perhatian. Selain untuk menanak nasi dan merebus air, api itu juga menghangatkan tubuh Paksi. Sambil duduk di depan perapian, Paksi menunggu Ki Marta Brewok yang belum juga nampak batang hidungnya. Orang itu ternyata tidak sekedar pergi ke parit di sebelah. Tetapi ia telah pergi sehari penuh. Namun ketika air mulai mendidih, Paksi terkejut. Ia mendengar langkah seseorang mendekat. Kemudian ia mendengar orang itu terbatuk-batuk kecil. Ki Marta Brewok, berkata Paksi di dalam hatinya. Sebenarnya lah orang yang datang itu Ki Marta Brewok. Demikian ia berdiri beberapa langkah dari perapian itu, maka terdengar suaranya. Apa yang sudah kau lakukan sehari ini? Turun ke pasar. Membeli beberapa peralatan terpenting. Persediaan bahan pangan dan lewat tengah hari membabat batang ilalang untuk dikeringkan. Ki Marta Brewok yang kemudian duduk di samping Paksi di depan perapian itu berkata. Sesudah kau selesai, kita akan mulai berlatih. Paksi mengangguk kecil sambil menjawab. Baik, Ki Marta. Aku akan menunggu sampai nasi memasak. Setelah makan dan beristirahat sebentar, aku akan datang lagi. Ki Marta akan pergi kemana? Aku akan melihat, apakah buah pisang di rumpun pisang di pinggir sungai itu sudah masak. Ki Marta Brewok tidak menunggu jawaban Paksi. Sejenak kemudian Ki Marta Brewok itu sudah hilang di dalam gelap. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia masih harus menunggu beberapa saat. Ternyata Paksi juga dapat menanak nasi. Meskipun nasinya terlalu lemas karena Paksi memberi air terlalu banyak. Meskipun demikian, ketika nasi itu disenduk, asapnya membuat perut Paksi menjadi terasa lapar. Sambil menunggu Ki Marta Brewok, Paksi pun kemudian makan nasi lemas dengan garam. Di dinginnya udara lereng gunung, nasi hangat dan garam itu terasa betapa nikmatnya. Apalagi perut Paksi yang memang sedang lapar. Sehingga karena itu, maka Paksi pun makan agak terlalu banyak. Tetapi sebelum Paksi selesai makan, Ki Marta Brewok pun telah datang sambil memanggul setandan pisang koja yang sebagian telah masak. Aku juga lapar, berkata Ki Marta Brewok. Namun kemudian ia pun bertanya.
Kau makan dengan apa? Garam. Jawab Paksi. Nasi dan garam kurang memenuhi kebutuhan tubuhmu. Kau akan berlatih dan mengerahkan tenaga cukup banyak. Lain kali kau dapat mencari ikan di sungai itu atau berburu ayam hutan atau berburu kijang di hutan itu. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera dapat membayangkan dengan apa ia berburu ayam hutan atau bahkan kijang. Ki Marta Brewok agaknya melihat kebimbangan di wajah Paksi. Karena itu, maka ia pun berkata, Paksi, di sisi padang perdu ini terdapat serumpun besar pering cendani. Kau dapat memilih batang-batang bambu yang lurus untuk membuat lembing. Kau dapat berlatih melontarkan lembing dengan baik. Berlatih membidik sasaran dan berlatih merunduk dengan diam-diam di saat kijang minum di tepian. Paksi mengangguk-angguk. Ternyata ia mempunyai banyak kegiatan yang dapat dilakukannya di siang hari di samping menyiapkan gubuknya. Dalam pada itu, Ki Marta Brewok pun telah makan pula. Seperti Paksi ia pun makan nasi hanya dengan garam. Namun kemudian ia berkata, makanlah pisang itu. Buah-buahan seperti juga sayuran, sangat baik bagi perkembangan tubuhmu yang sedang tumbuh. Apalagi jika kita sudah mulai berlatih. Di pinggir hutan itu terdapat pepohonan yang daunnya dapat kau petik. Aku melihat beberapa batang pohon kates gerandel dan kates jingga. Aku juga melihat pohon melinjo yang dapat kau petik buahnya dan daunnya. Di tepian terhampar tanaman kangkung tanpa ada yang menanam. Kau dapat memetik seberapa kau butuhkan. Paksi mengangguk-angguk. Ternyata di sekitarnya banyak bahan yang dapat dimakannya serta memenuhi kebutuhan tubuhnya. Demikianlah, setelah mereka beristirahat sesudah makan, maka Ki Marta Brewok pun berkata, marilah. Kita bersiap-siap untuk berlatih. Kita baru akan memanaskan tubuh kita dan mencoba untuk mencari jalan terbaik agar tidak terjadi pertentangan di dalam tubuhmu, karena pada dasarnya kau sudah mempunyai kemampuan olah kanuragan. Paksi mengangguk kecil. Katanya, aku sudah siap, Ki Marta. Simpanlah nasimu yang tersisa. Mungkin besok pagi-pagi kau merasa lapar. Besok di dini hari aku akan menanak lagi untuk makan di siang hari. Jawab Paksi. Ki Marta Brewok tersenyum. Katanya, kau tidak mau membuat perapian di siang hari? Paksi pun mengangguk kecil. Jangan pernah melupakan menelan obat yang aku berikan untuk menawarkan racun. Berkata Ki Marta Brewok. Iya, Ki Marta. Aku memang sudah dipatuk ular hari ini. Nah, karena itu berhati-hatilah. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Ki Marta Brewok telah mengajak Paksi untuk berlatih. Mereka berdiri di tempat terbuka. Di bawah silirnya angin pegunungan di malam hari, serta dinginnya udara yang basah. Beberapa saat lamanya, keduanya memanaskan tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang ringan. Semakin lama semakin cepat, sehingga terasa darah mereka menjadi hangat. Seperti yang dikatakan, maka Ki Marta Brewok tidak langsung menuntun Paksi mengikuti ajaran-ajaran baru menurut cara Ki Marta Brewok. Ki Marta Brewok masih ingin melihat landasan yang sudah terbentuk di dalam diri Paksi, sehingga tidak akan terjadi saling menarik atau saling mendesak di dalam tubuh anak muda itu, jika Ki Marta Brewok kemudian memberikan tuntunan olah kanuragan. Nampaknya Ki Marta Brewok cukup berhati-hati. Paksi yang akan mengemban tugas yang penting itu, agaknya benar-benar dipersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Malam itu belum banyak yang dilakukan oleh Paksi. Ki Marta Brewok minta agar Paksi menunjukkan unsur-unsur gerak yang dikuasainya. Sejauh diingatnya, Paksi diminta untuk menunjukkan urut-urutan latihan-latihan yang pernah dilakukan, dari unsur gerak yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Baiklah. Berkala Ki Marta Brewok. Aku sudah melihat apa yang sudah kau kuasai. Aku juga sudah melihat bagaimana kau sendiri mengeterapkan dalam benturan kekuatan, kemampuan dan ilmu karena kita pernah bertempur. Perkembangan ilmumu nampaknya berlangsung dengan cepat. Ada semacam pengaruh yang tidak kau sadari nampak dalam kemampuan olah kanuragan yang kau kuasai. Paksi tidak menjawab. Tetapi sekilas terbayang kembali orang yang mengaku pengikut Kebo Lorok yang tiba-tiba saja telah menyerangnya dan bertempur beberapa lama, sehingga akhirnya orang itu melarikan diri. Orang itu memberikan perkembangan ilmuku. Namun dalam pada itu, kemungkinan berkata Paksi yang lebih di dalam luas bagi hatinya.
Ki Marta Brewok pun berkata, "Baiklah anak muda. Malam ini kita masih belum berbuat banyak. Aku kira apa yang kita lakukan malam ini sudah cukup. Beristirahatlah dengan baik. Kau tentu letih. Nampaknya pagi tadi kau harus hilir mudik membeli kebutuhan terpenting. Kemudian membuat perapian dan menebas ilalang, menggelarnya di panas matahari. Kemudian kau mulai berlatih." Paksi mengangguk kecil. Ia memang merasa letih. Tetapi seandainya Ki Marta Brewok masih menghendakinya untuk berlatih terus, maka Paksi pun tidak berkeberatan. Namun Paksi pun kemudian menghentikan kegiatannya pada malam itu. Paksi pun kemudian beristirahat beberapa lama untuk mengeringkan keringatnya. Namun dalam pada itu, sambil menunggu keringatnya kering, maka Ki Marta Brewok telah memberikan beberapa petunjuk bagi masa depan Paksi yang masih sangat muda itu. Umurnya telah menginjak 17. Terngiang suara ayahnya memerintahkannya keluar dari rumah untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik. Waktu itu ibunya berkata, "Kau sengaja mengusirnya." Paksi menarik nafas panjang. Waktu itu Paksi sendiri memang meragukan. Apakah yang dikatakan oleh ayahnya itu bukan sekedar cerita ngayawara sebagai alasan untuk mengusirnya sebagaimana dikatakan oleh ibunya? Ternyata yang sedang memburu cincin bermata 3 butir batu akik itu bukan hanya ayahnya saja. Beberapa orang telah menyebut-nyebutnya pula. Dalam pada itu, Ki Marta Brewok pun berkata, "Paksi, ternyata bahwa berita tentang hilangnya cincin dari istana itu sudah didengar oleh banyak orang. Ketika kau mengatakan bahwa kau akan mengembalikan cincin itu kepada orang yang lebih berhak, maka aku menduga bahwa kau termasuk salah seorang dari mereka yang memburu cincin itu. Mungkin bukan terdorong oleh kemauanmu sendiri, karena aku tidak yakin bahwa kau sudah memerlukannya. Tetapi atas dasar alasan apapun, kau termasuk di antara orang-orang yang mencarinya." Paksi menundukkan kepalanya. Semilir angin malam di pegunungan membuat kulitnya meremang. Dinginnya malam bagaikan menusuk sampai ke tulang. Ki Marta Brewok itu pun kemudian berkata selanjutnya, "Paksi, sebenarnya kau masih terlalu muda untuk terjun dalam arena perburuan cincin itu. Tetapi bukan berarti bahwa kau harus mengundurkan diri. Lakukan jika kau memang sudah mantap untuk melakukan. Tetapi kerja itu bukan sekedar main-main. Bukankah Ki Marta Brewok juga membutuhkan cincin itu meskipun hanya untuk 3 hari?" Paksi sengaja meyakinkan dirinya bahwa Ki Marta Brewok sebenarnya tidak bermaksud jahat terhadapnya. Justru sebaliknya. Ki Marta Brewok mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Kau memang cerdik. Tetapi biarlah aku menjawab, bahwa aku membutuhkan cincin itu selama 3 hari agar aku tidak perlu menanam tubuhmu di bawah bangunan utama padepokan yang akan didirikan itu." Paksi menarik nafas panjang. "Sudahlah," berkata Ki Marta Brewok. "Tidurlah. Kau masih mempunyai banyak kerja besok. Siang dan malam. Karena besok malam kita akan benar-benar mulai agar waktumu tidak banyak terbuang. Mudah-mudahan cincin itu belum jatuh ke tangan orang-orang yang berniat buruk, sehingga akan dapat mempunyai nilai yang lain." Paksi mengangguk-angguk pula. Paksi mengerti bahwa di tangan orang-orang yang berniat jahat, maka cincin itu akan dapat diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal. Tetapi juga akan dapat menjadi rebutan dan menimbulkan banyak korban. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.